102,8 Sarangga FM, pecinta Sergel sudah di 30 menit terakhir dan kita manfaatkan untuk sesi live Instagram di segmen Zona Atensi. Tadi sudah diinformasikan, kita akan ngobrol dengan BPBD Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Banten. Temanya minggu kemarin sempat dibahas dengan beberapa media ya yang menjadikan headline juga dari masing-masing media cetak, di mana kurangnya dampak cuaca ekstrim hingga Februari di Banten, BPBD Banten melakukan operasi TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Nah, ini akan dilakukan di Provinsi Banten, di mana informasinya minggu kemarin surat yang dikirim dari BPBD sudah ditandatangani oleh penjabat Gubernur Banten, Bapak Al. Sambil menunggu Bapak Riki Handriana bergabung, sedikit saya coba baca artikel ya, di mana BPBD Provinsi Banten akan melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca di Banten dalam upaya mengurangi dampak cuaca ekstrim seperti daerah lainnya yang sudah melakukan hal yang sama. Jadi beberapa daerah lain di luar Provinsi Banten juga sudah melakukan TMC ini, teknologi modifikasi cuaca. Nah, dikutip dari BMKG sendiri di Provinsi Banten, di mana disampaikan bahwa cuaca ekstrim ini akan terus terjadi atau berlangsung sampai dengan bulan Februari. Jadi memang masih di kondisi puncaknya musim penghujan gitu ya. Oke, ini sudah nonton sebetulnya ya Bapak Kabit. Nah, ini coba kita invite. Kita invite ya Pak. Nah, oke, saya sapa dulu, ada Kang Kusai, ada Eyebrow Makeup, ada Sasa Amelisa juga yang sudah ikut nonton. Akunnya yang mana? Oh, oke. Bapak Riki Handrian. Kita invite, mudah-mudahan jaringannya stabil dan bisa nih. Selamat pagi Dokter Elok. Kapan-kapan kita ngobrol live lagi ya Dokter Elok ya. Ini kalau nggak salah di Ciamas ya, oh Dokter Elok. Nah, ini sesuai prediksi BMKG, di Banten akan terjadi curah hujan tinggi atau ekstrim pada Desember hingga Februari 2023. Dikatakan tujuan operasi TMC ini adalah untuk mengurangi atau bisa dikatakan memindahkan atau mengalihkan hujan yang akan turun di wilayah Banten ke tempat lain, seperti misalnya laut, guna menghindari bencana banjir. Ya, kita coba. Oh, ini sudah nonton sebetulnya. Coba kita terima. Coba kita terima dulu ininya, permintaan untuk live bersamanya. Oke, sambil menunggu ya. Dikatakan juga pihaknya sudah melakukan pengajuan kepada BNPB dan untuk secepatnya operasi tersebut akan dilakukan. Sebab menurutnya berdasarkan prediksi BMKG sampai dengan Februari akan terjadi cuaca ekstrim. Dikatakan juga anggaran tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pusat BNPB yang akan dilakukan oleh BRIN. Nah, nanti juga akan bekerjasama dengan BRIN ya. Waktunya akan disesuaikan dengan himbauan dan juga prediksi dari BMKG. Nah, ini kayaknya sudah tersambung. Kita coba sapa sambil cek audio dengan Bapak Kepala Bidang, Bapak Riki Handriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Lagi di kantor ya Pak? Betul, lagi di kantor nih, lagi memantau cuaca juga. Oh, ini kayaknya BPBD akhir-akhir ini, dari mulai akhir tahun kemarin sampai di awal tahun, sedang memang lebih fokus begitu ya Pak Kabit ya, terkait dengan cuaca ekstrim. Ya betul, dari sejak sebelum awal Nataru itu kita sudah melakukan monitoring baik ke lapangan maupun informasi BMKG, termasuk kita melakukan pemantauan ke lapangan Nataru. Oke, dan ditambah lagi karakteristik di Provinsi Banten ini kan memang dari 8 kabupaten kota karakteristiknya berbeda. Kemudian zona musimnya pun juga berbeda begitu ya. Ada yang sudah mulai, ada yang sudah transisi begitu ya Pak Kabit ya. Ya betul, memang cuaca masing-masing berbeda-beda, tergantung kondisi iklim juga. Di udara, awan juga, pergerakan awan, sehingga itu BMKG yang bisa memprediksi kapan terjadinya hujan di daerah ini, dari A, B itu memang berbeda-beda. Kadang-kadang di Serang panas, tapi di Lebak itu udah hujan gitu. Jadi memang ini kondisi faktanya memang begitu demikian. Berbeda dengan provinsi
Jawa Barat dengan Banten, kadang-kadang Banten hujan, di Jawa Barat tidak gitu. Jadi memang ini tergantung kondisi di udara juga. Betul, betul. Ya, termasuk yang mungkin saat ini terjadi di Banten bagian selatan ya, terutama begitu ya Pak Kabit, yang memang kondisi cuacanya memang lebih dominan terjadi bencana, terutama begitu ya Pak Kabit ya, Lebak, Pandeglang gitu. Ya, memang di Lebak, daerah selatan Banten memang lebih sering terjadi cuaca ekstrim. Ini mungkin pengaruh karena daerah banyak dikelilingi oleh laut juga, laut. Kemudian juga memang ada juga sekarang ini erupsi Gunung Krakatau, dipengaruhi juga. Kemudian juga memang karakteristik di wilayah selatan berbeda dengan di utara, sehingga memungkinkan terjadi cuaca ekstrim itu memang lebih banyak di selatan. Selatan Jawa, misalnya di Banten aja sih sebetulnya, tapi di Jawa juga. Tapi tidak mau untuk kemungkinan di utara juga akan terjadi, tergantung di bagaimana satelit memantau udara, awan yang ada di udara ini. Terima kasih. Betul, betul. Dan ini tentu saja terus berkoordinasi dengan BMKG ya terkait dengan cuaca begitu. Nah, ini terkait juga dengan meminimalisir terjadinya bencana di Provinsi Banten, di mana mengikuti juga beberapa daerah lain di luar Provinsi Banten yang juga sudah melakukan teknologi modifikasi cuaca begitu ya Pak Kabit, di mana BNPB dalam hal ini kepala pelaksana melakukan TMC juga ya, yang juga akan diterapkan di Provinsi Banten, mengingat BMKG menyebut bahwa cuaca ekstrim akan tetap terjadi sampai dengan Februari. Nah, sejauh ini sudah sampai mana nih Pak untuk permohonan TMC sendiri di Provinsi Banten? Permohonan TMC atau teknologi modifikasi cuaca ini sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal surat gubernur kita melakukan permohonan kepada BNPB, kepala BNPB dari surat gubernur itu sudah disampaikan permohonan untuk dilakukan teknologi modifikasi cuaca, dan sekarang memang sudah berjalan, sedang berjalan sampai tanggal sekarang pun itu sudah berjalan, sedang berjalan. TMC ini tadi juga saya barusan rapat dengan Badan Riset Inovasi Nasional terkait pelaksanaan TMC ini. Baik, dan ini sedang berjalan begitu ya, di mana suratnya sendiri sudah ditandatangani oleh PJ Gubernur kalau tidak salah minggu kemarin ya Pak Kabit ya? Sudah ditandatangani dan sudah disampaikan memang sebagai salah satu syarat untuk dilakukan pelaksanaan TMC ini. Selain surat ya kita menetapkan status siaga darurat. Jadi memang harus ada status siaga darurat terlebih dahulu ya yang ditetapkan di Provinsi Banten sebagai salah satu syarat untuk bisa mengajukan TMC ke BNPB dan BRIN ya. BRIN. Nah, untuk anggarannya sendiri itu ditanggung langsung oleh pusat, betul, dalam hal ini BRIN dan juga BNPB begitu ya Pak Kabit ya? Anggarannya memang kenapa kita diminta surat dan menetapkan SK itu memang salah satu syarat untuk bisa dikeluarkannya anggaran oleh pusat. Dana yang dipakai dana siap pakai dari BNPB. Jadi itu yang dilakukan sebagai syarat untuk mengeluarkan anggaran. Jadi dananya memang dana pusat. Baik. Nah, sedikit mungkin masyarakat yang ingin mengetahui sistemnya nanti seperti apa sih Pak? Gambaran umumnya saja mungkin gampang dimengerti gitu. Teknologi modifikasi cuaca ini seperti apa nanti, kemudian informasinya akan diarahkan ke laut begitu ya Pak? Ya, sebagai gambaran sebetulnya lebih tepatnya yang menjelaskan orang BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional, karena beliau yang mempunyai teknologi, mempunyai programnya. Tapi sebagai gambaran bahwa teknologi ini bukan memindahkan, tapi justru mempercepat hujan. Jadi awan yang bergerak itu sebelum mencapai berkumpul di tempat titik
ngumpul gitu nanti kalau terjadi curah hujan yang tinggi akan kumpul akan di satu titik. Itu sebelum bergerak itu dipercepat hujannya ketika bergerak di laut diturunkan lebih cepat gitu. Jadi tidak hanya musim untuk bercepat hujan juga, tapi untuk kalau katakanlah kalau musim kering itu agar bisa terjadi hujan maka dilakukan teknologi prediksi cuaca agar bisa hujan gitu. Jadi sebetulnya mempercepat hujan, tapi tidak terjadi pada titik kumpul sehingga menjadi curahan hujannya tinggi di titik kumpul tersebut, hujannya jadi tinggi dan itu yang menyebabkan curah hujan yang tinggi sebelum berkumpul itu diturunkan terlebih dahulu, jadi yaitu di laut. Itu seperti betul. Gambaran umumnya ya, gambaran umumnya adalah mempercepat tadi dan juga memindahkan atau mengalihkan ke laut. Nah ini juga untuk meminimalisir bencana begitu ya akibat tadi curah hujan yang tinggi. Yang disampaikan tadi adalah cuaca ekstrem. Tapi untuk titiknya, apakah memang ini serentak di satu titik saja tadi yang disampaikan tadi, atau memang di masing-masing kabupaten kota berbeda-beda begitu Pak Kabit? Ya untuk titik ininya memang berbeda-beda berdasarkan informasi cuaca dulu dari BMKG. Sebetulnya dari berbagai satelit maupun BMKG itu dianalisa dulu, tidak langsung begitu saja dilakukan teknologi modifikasi cuaca ini. Dan hari ini juga dilakukan penerbangan di Selat Sunda, perairan Banten untuk dilakukan persemaian. Jadi persemaian itu dalam arti menabur garam ya, menabur garam untuk tidak terjadi. Memang sekarang ini berdasarkan informasi cuaca sudah cukup kondusif di wilayah Provinsi Banten. Tapi tanggal 9-10 ini berdasarkan informasi dari tadi kebetulan saya rapat masih terjadi hujan di Pandeglang. Pandeglang itu masih terjadi hujan, tapi seperti hujan biasa saja, hujan normal. Oleh karena itu ya tetap tanggal 9-10 ini dilakukan penerbangan baik di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Tengah yang sekarang yang memang yang kelihatannya sampai tanggal 13 itu masih terjadi hujan banjir gitu. Alhamdulillah di Banten ini kelihatannya sudah cukup kondusif. Ya, karena memang sudah dilakukan sejak tanggal 3, 4, 5 itu sudah dilakukan teknologi modifikasi cuaca oleh ya seperti itulah. Mungkin bisa dilihat hasilnya barangkali walaupun yang kemarin ada juga kita kecolongan waktu tanggal berapa di Banjarsari ya terjadi banjir itu memang belum dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Baik, jadi memang sudah dilakukan untuk PMC-nya sendiri dari awal tahun begitu ya, di tanggal minggu kemarin berarti tanggal 3 ya. Jadi sudah dimulai untuk teknologi modifikasi cuaca. Alhamdulillah ini untuk meminimalisir tadi. Namun harapannya kita ini salah satu ikhtiar gitu ya, salah satu upaya untuk sedikit mengurangi kebencanaan. Tetap waspada namun tidak panik begitu ya Pak Kabit ya. Ya betul, saya kira ini salah satu usaha kita. Ini kita lakukan mungkin setiap tahun lah untuk diberikan mudah-mudahan TMC ini bisa menghalau cuaca ekstrim yang terjadi setiap tahunnya sehingga masyarakat pun aman dan merasa tenang dan beraktivitas demikian. Baik, TMC ini berarti yang pertama kali dilakukan di Banten atau memang sudah kesekian kalinya nih Pak Kabit? TMC ini sudah dilakukan memang pertama kali, sebelumnya memang belum ya. Dan ini dilakukan kemarin itu pertama kali di Jawa Barat, daerah Jawa Barat. Jawa Barat karena yang menentukan pertama kali siaga daruratnya hubungan kejadian di Cianjur itu dia sudah menentukan sekalian waktu itu karena sudah menentukan siaga darurat sehingga bisa dilakukan teknologi modifikasi cuaca sejak di awal Desember. Itu pertama kali menghalau karena akan diprediksi jembatan tol Ciponegara ya di Jalan Ciponegara di Bali itu akan terjadi luapan sungai, diperkirakan hujannya tinggi sehingga bisa mengganggu perjalanan tol. Itu yang diprioritaskan terutama karena akan mengganggu perjalanan yang lagi Nataru itu sehingga dilakukan
Dan kita Banten juga nggak ketinggalan karena memang ingin wilayah kita aman juga dari, ya mudah-mudahan selanjutnya bisa terantisipasi lah masalah banjir. Amin. Ini perkembangan teknologi semakin canggih begitu ya. Salah satunya tadi dengan adanya teknologi modifikasi cuaca ini untuk bisa usaha ya, salah satu usaha atau ikhtiar untuk juga mengurangi bencana terkait dengan cuaca ekstrim. Terakhir mungkin Pak Kabit, apa pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat di Provinsi Banten terkait dengan tema kita kali ini sebagai penutup? Mangga Pak. Baik, terima kasih. Mungkin harapan kita untuk Provinsi Banten, terutama khususnya pada wilayah rawan bencana seperti banjir, mungkin harus memperhatikan lingkungan harus diperhatikan, upaya ini adalah upaya mitigasi, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan, menjaga lingkungan, karena kalau jangan hanya petugas tapi masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini. Udah siap karena kita sudah membentuk desa tangguh bencana sampai setiap kabupaten itu, sehingga masyarakat pun siap, sudah dilatih untuk apabila terjadi bencana gitu, baik banjir maupun apapun itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi itu. Demikian saya kira. Baik, terima kasih banyak Bapak Riki Handriana, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Provinsi Banten sudah menjelaskan terkait dengan teknologi modifikasi cuaca yang akan sudah dilakukan di Provinsi Banten guna meminimalisir cuaca ekstrim. Sehat selalu Pak, salam untuk rekan-rekan di BPBD. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam tangguh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.